Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya mata kuliah etika bisnis. Pada hari ini kita akan membahas tentang tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Tanggung jawab sosial perusahaan di sini bahwa tentunya perusahaan tidak dapat dipisahkan dengan lingkungan maupun masyarakat. Dalam hal ini perusahaan perlu memperhatikan aspek-aspek apa yang harus dipenuhi untuk menjamin hubungan baik dengan lingkungannya. Tentunya kita berpikir bahwa atau berasumsi bahwa perusahaan adalah untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Tujuan perusahaan adalah untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Memang benar bahwa perusahaan itu tujuannya mendapatkan keuntungan yang besar ataupun semaksimal mungkin dengan menggunakan sumber daya seefisien mungkin. Tetapi tidak hanya mengejar keuntungan saja, tetapi perlu dipikirkan prioritas dari perusahaan itu sendiri, bagaimana reputasinya baik, terus apa yang diinginkan oleh semua terhadap perusahaan tersebut. Tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility, definisi CSR adalah suatu tindakan perusahaan atau konsep yang dilakukan oleh perusahaan sesuai kemampuan perusahaan tersebut sebagai bentuk tanggung jawab mereka terhadap sosial atau lingkungan sekitar di mana perusahaan tersebut berada. Contohnya, bentuk tanggung jawab itu bermacam-macam, mulai dari melakukan kegiatan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan perbaikan lingkungan, pemberian beasiswa untuk anak tidak mampu, pemberian dana untuk pemeliharaan fasilitas umum, tempat ibadah, sumbangan untuk desa atau fasilitas masyarakat yang bersifat sosial, tentunya yang berguna untuk masyarakat banyak, khususnya masyarakat yang berada di lingkungan perusahaan tersebut. CSR merupakan fenomena strategi perusahaan yang mengakomodasi kebutuhan dan kepentingan stakeholdernya. CSR timbul sejak era di mana kesadaran akan sustainability perusahaan jangka panjang adalah lebih penting daripada sekadar profitability atau laba atau keuntungan. Nah, maksudnya di sini bahwa stakeholder itu merupakan pihak pemangku kepentingan atau beberapa kelompok orang yang memiliki kepentingan di dalam perusahaan, tentunya yang dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh tindakan dari bisnis secara keseluruhan. Stakeholder dikelompokkan menjadi dua. Stakeholder internal ini meliputi organisasi, pemegang saham, pemilik bisnis, dan para karyawan. Sedangkan yang kedua, stakeholder eksternal ini meliputi konsumen, supplier, pesaing, investor, pemerintah, dan sebuah komunitas lokal di suatu daerah atau media masyarakat secara umum
dan lain-lainnya. Nah, sedangkan sustainability di sini dimaksudkan adalah CSR merupakan suatu komitmen berkelanjutan oleh dunia usaha untuk bertindak etis dan memberikan kontribusi kepada pengembangan ekonomi dari komunitas setempat ataupun masyarakat luas. Nah, sedangkan profitability, nah di sini dimaksudkan bahwa kemampuan perusahaan memperoleh laba melalui operasional usahanya dengan menggunakan dana aset yang dimiliki oleh perusahaan. Jadi pada dasarnya CSR merupakan bentuk tanggung jawab perusahaan terhadap stakeholder atau pemangku kepentingan. Nah, menurut para ahli, CSR mempunyai 3 pengertian. Pertama, melakukan tindakan sosial. Nah, maksudnya di sini melakukan tindak sosial adalah kepedulian terhadap lingkungan hidup, tentunya terhadap lingkungan hidup yang diwajibkan dalam peraturan undang-undang. Yang kedua, komitmen usaha yang dilakukan dengan etis dan bisa berkontribusi kepada peningkatan ekonomi yang dibarengi dengan peningkatan kualitas hidup para karyawan, keluarga, dan masyarakat luas. Yang ketiga, komitmen bisnis. Nah, ini tentunya dalam pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, bekerja dengan karyawan perusahaan, keluarganya, komunitas lokal, dan masyarakat luas dalam rangka meningkatkan kualitas hidup bersama. Perkembangan CSR pada tahun 1950 sampai 1960, ini prinsip Dharma dan prinsip perwalian sebagai faktor pendorong lahirnya konsep awal CSR. Ini oleh Steiner dan Steiner memandang rumusan Bowen tentang tanggung jawab sosial yang dilakukan oleh pelaku bisnis sebagai kelanjutan dan pelaksanaan berbagai kegiatan Dharma atau charity sebagai bentuk kepedulian manusia terhadap sesama manusia atau filantropi yang banyak dilakukan oleh pengusaha ternama. Perkembangan periode tahun 1960 sampai 1970, pengaruh konsep stakeholder management terhadap perkembangan konsep CSR. Ini perkembangan konsep stakeholder mempengaruhi perkembangan konsep CSR itu sendiri, di mana oleh Freeman mendefinisikan stakeholder sebagai setiap kelompok atau individu yang dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh pencapaian tujuan perusahaan. Tahun 1980, ini periode 1980 sampai sekarang, prinsip pelaksanaan CSR yang baru adalah doing well and doing good. Nah, ini menurut Kotler dan Lee. Pendekatan baru ini memandang CSR sebagai bagian dari strategi perusahaan, di mana bila diaplikasikan dengan tepat dapat menunjang isu-isu yang didukung perusahaan sehingga bisa memberi dampak positif untuk bisnis secara keseluruhan. Ruang lingkup corporate social responsibility dalam perkembangan etika bisnis yang lebih baru, muncul gagasan yang lebih komprehensif mengenai CSR ini. Sampai sekarang ada 4 bidang yang dianggap dan diterima sebagai ruang lingkup CSR.
Yang pertama, keterlibatan perusahaan dalam kegiatan-kegiatan sosial yang berguna bagi kepentingan masyarakat luas. Nah, sebagai salah satu bentuk dan wujud tanggung jawab sosial perusahaan, nah, perusahaan diharapkan terlibat dalam berbagai kegiatan, terutama untuk memajukan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Contohnya, kegiatan sosial tersebut meminjamkan dana untuk membangun rumah ibadah, membangun prasarana, fasilitas sosial dalam masyarakat, listrik, air, rekreasi, penghijauan, dan lain sebagainya. Yang kedua, keuntungan ekonomis. Keuntungan ekonomis ini tujuan bisnis untuk mencari keuntungan demi mempertahankan kelangsungan bisnis dan perusahaan yang menyangkut semua orang yang terkait dalam bisnis tersebut. Nah, maka tentunya dengan mengejar keuntungan tidak lagi dilihat sebagai hal yang egois dan negatif secara moral, melainkan justru dilihat sebagai hal yang moral sangat positif. Dalam hal ini, keuntungan ekonomi dilihat sebagai sebuah lingkup tanggung jawab moral dan sosial yang sah dari suatu perusahaan. Ruang lingkup yang ketiga, memenuhi aturan hukum yang berlaku dalam suatu masyarakat. Nah, perusahaan tentunya mempunyai kewajiban dan kepentingan untuk menjaga ketertiban ataupun keteraturan sosial. Nah, bentuk dan wujudnya yang paling nyata yaitu menjaga ketertiban dan keteraturan sosial. Di sini harus mentaati atau mematuhi aturan hukum yang berlaku. Nah, apabila tidak mematuhi aturan hukum yang berlaku, maka ketertiban dan keteraturan masyarakat tidak akan terwujud. Itu yang ketiga. Yang keempat yaitu hormat kepada hak dan kepentingan stakeholder atau pihak-pihak yang berkepentingan dalam kegiatan bisnis suatu perusahaan. Nah, ini hormat pada hak dan kepentingan stakeholder terkait yang mempunyai kepentingan langsung dan tidak langsung dengan kegiatan bisnis suatu perusahaan. Nah, ini perusahaan tersebut secara moral menuntut diri untuk bertanggung jawab atas hak dan kepentingan pihak-pihak terkait yang punya kepentingan. Artinya, kegiatan bisnis perusahaan tersebut perlu memperhatikan hak dan kepentingan pihak-pihak. Pihak-pihak tersebut diantaranya adalah konsumen, buruh, investor, pemasok, penyalur, masyarakat, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah manfaat tanggung jawab sosial perusahaan. Manfaat bagi perusahaan yaitu citra positif perusahaan di mata masyarakat dan pemerintah. Sedangkan manfaat bagi masyarakat, selain kepentingan masyarakat terakomodasi, hubungan masyarakat dengan perusahaan akan lebih erat dalam situasi win-win solution. Terus manfaat bagi pemerintah, ini manfaatnya adalah memiliki partner dalam menjalankan misi sosial dari pemerintah dalam hal tanggung jawab sosial. Nah, dampak daripada pelaksanaan CSR perusahaan itu ada bentuknya citra yang positif di mata stakeholder,
Selain kepada perusahaan, dampak penerapan CSR kepada masyarakat dalam bidang ekonomi, sosial, lingkungan, kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan masyarakat. Tanggung jawab legal dan tanggung jawab moral perusahaan. Kalau ditanya apakah perusahaan mempunyai tanggung jawab legal, jawabnya iya. Ya. Tentunya perusahaan mempunyai tanggung jawab legal. Nah, perusahaan karena apa? Karena perusahaan sebagai badan hukum yang memiliki status legal. Yang kedua, perusahaan mempunyai hak dan kewajiban legal. Yang ketiga, perusahaan harus menaati peraturan hukum dan harus memenuhi hukumannya bila terjadi pelanggaran. Tentunya perusahaan mempunyai tanggung jawab legal karena perusahaan tersebut sebagai badan hukum yang memiliki status legal. Nah, perusahaan mempunyai banyak hak dan kewajiban legal yang dimiliki juga oleh manusia perorangan, seperti menuntut di pengadilan atau dituntut di pengadilan, nah, mempunyai milik mengadakan kontrak dan lain-lain. Apakah CSR mempunyai tanggung jawab moral perusahaan? Nah, supaya mempunyai status moral perusahaan perlu berstatus moral, atau dengan kata lain perlu merupakan pelaku moral. Pelaku moral bisa melakukan perbuatan yang diberi kualifikasi etis dan tidak etis. Nah, perusahaan perlu berstatus moral, ini merupakan pelaku moral. Nah, bisa melakukan perbuatan etis atau tidak etis. Apakah perusahaan merupakan pelaku moral atau tidak adalah masalah yang sulit untuk dipecahkan dan masih diperdebatkan. Nah, seandainya perusahaan terlepas dari orang-orang yang bekerja di dalamnya, ini tidak merupakan pelaku moral dan karena itu tidak bisa memikul tanggung jawab moral. Namun, pemimpin perusahaan tetap pelaku moral dan harus memikul tanggung jawab moral atas keputusan yang diambilnya. Pandangan Milton Friedman tentang tanggung jawab sosial perusahaan, yang dimaksud di sini adalah tanggung jawab moral perusahaan terhadap masyarakat. Nah, tanggung jawab moral perusahaan bisa diarahkan kepada banyak hal, yaitu kepada diri sendiri, kepada para karyawan, kepada perusahaan, dan lain sebagainya. Yang paling disoroti adalah tanggung jawab moral terhadap masyarakat dalam kegiatan perusahaan tersebut. Tanggung jawab perusahaan adalah meningkatkan keuntungan semaksimal mungkin. Nah, tanggung jawab ini berada di tangan manajer. Ini menurut pandangan Milton. Nah, jika tentunya di sini para manajer harus menjalankan tanggung jawab sosial atas nama perusahaan. Nah, sebenarnya mereka memungut pajak dari pemilik perusahaan dan sekaligus bagaimana dana pajak itu digunakan. Mengumpulkan pajak dan memutuskan penggunaan uang pajak adalah tugas pemerintah. Jadi, dengan mempraktekkan tanggung jawab sosial, para manajer telah menyalahgunakan posisi mereka. Nah, pelaksanaannya tentunya harus sesuai dengan aturan-aturan main yang berlaku di masyarakat, baik dari segi hukum maupun dari segi kebiasaan etis. Sudut pandang CSR menurut para ahli. Nah, CSR sebagai kewajiban sosial. Nah, maksudnya di sini
dikemukakan oleh Bowen mendefinisikan CSR sebagai kewajiban bagi pengusaha untuk menjalankan kebijakan, membuat keputusan, atau mengikuti segala aturan yang sejalan dengan tujuan dan nilai-nilai yang dikehendaki oleh masyarakat. Nah, di sini tujuannya adalah meningkatkan kualitas kehidupan semuanya. Itu baik para pemilik dan pegawai yang bekerja di perusahaan tersebut. Yang kedua, CSR sebagai kewajiban terhadap pemangku kepentingan. Nah, sejak pertengahan tahun 90, pakar berpendapat bahwa, dan mereka juga berpandangan bahwa dunia usaha bukan bertanggung jawab kepada masyarakat secara keseluruhan, namun bertanggung jawab terhadap pihak-pihak yang secara langsung maupun tidak langsung terkena dampak dari kegiatan perusahaan. Pihak-pihak di sini disampaikan yaitu pihak pemangku kepentingan, yaitu stakeholder. Itu CSR sebagai kewajiban terhadap pemangku kepentingan. Yang ketiga, CSR sebagai dorongan etika. Nah, ini pandangan bahwa CSR sebagai bentuk tanggung jawab sosial maupun tanggung jawab terhadap pemangku kepentingan. Ini di praktek CSR dimotivasi oleh kepentingan pribadi agar dunia usaha mendapat legitimasi di antara konstituennya. Nah, pendekatan ini menunjukkan bahwa mereka tidak memiliki komitmen yang positif dan tanpa pamrih. Ya. Nah, itu CSR dorongan etika. Terus keempat, CSR sebagai proses manajerial. Nah, ini menjelaskan faktor mendorong dunia usaha untuk melaksanakan CSR. Nah, itu untuk sudut pandang CSR menurut para ahli. Sasaran CSR, di sini ada sasaran CSR menurut Archie B. Carroll tahun 1917 ada 3, yaitu profit, people, dan planet. Nah, perusahaan tetap harus berorientasi tentunya mencari keuntungan, yaitu yang dimaksud dengan profit, bahwa perusahaan tetap berorientasi mencari keuntungan ekonomi yang memungkinkan untuk beroperasi dan berkembang. Sedangkan people, ini perusahaan harus memiliki kepedulian terhadap kesejahteraan manusia. Planet di sini perusahaan peduli terhadap lingkungan hidup dan berkelanjutan keragaman hayati. Tentunya mencari keuntungan dalam perusahaan itu sangat penting, karena tujuan perusahaan adalah mencari keuntungan. Nah, tetapi tidak harus melepaskan diri dari hal-hal yang lain selain keuntungan. Tentunya juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Itu sasaran CSR. Tanggung jawab ekonomis dan tanggung jawab sosial. Nah, masalah tanggung jawab sosial perusahaan dapat menjadi lebih jelas jika membedakan dari tanggung jawab lain. Nah, ini ada 2 tanggung jawab, yaitu tanggung jawab sosial dan ekonomis. Tanggung jawab sosial perusahaan adalah tanggung jawab terhadap masyarakat di luar tanggung jawab ekonomis. Nah, secara positif perusahaan bisa melakukan kegiatan yang tidak membawa keuntungan ekonomis, semata-mata dilangsungkan demi kesejahteraan masyarakat.
Kalau secara negatifnya, perusahaan menahan diri untuk tidak melakukan kegiatan-kegiatan tertentu yang sebenarnya menguntungkan dari segi bisnis. Nah, itu tanggung jawab ekonomis. Terus tanggung jawab sosial perusahaan berlaku juga. Ini berlaku untuk perusahaan swasta ya yang memiliki tanggung jawab ekonomi yang menguntungkan. Nah, perusahaan negara atau BUMN ini tanggung jawab sosial perusahaannya dan tanggung jawab ekonomi merupakan tanggung jawab yang tidak bisa dipisahkan, harus dilakukan. Nah, tanggung jawab sosial perusahaan yang berlaku untuk perusahaan swasta yang memiliki tanggung jawab ekonomi yang menguntungkan. Nah, tentunya perusahaan swasta tidak mempunyai jalan keluar kalau mengalami kerugian. Bila mengalami kerugian yang lama, maka perusahaan swasta akan ditutup. Tetapi kalau perusahaan BUMN mengalami kerugian bertahun-tahun, kegiatannya biasanya dibiarkan berlangsung terus-menerus. Karena mungkin ada alasan, yaitu alasan non ekonomis. Misal karena perusahaan tersebut sangat penting untuk kesempatan kerja suatu daerah. Contohnya perusahaan kereta api sebagai transportasi dibutuhkan banyak orang walaupun mengalami kerugian, tetapi tetap beroperasi karena dibutuhkan untuk transportasi. Nah, ini pertimbangannya adalah untuk kepentingan umum. Nah, ini yang tadi saya jelaskan, pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan secara positif dan negatif, ya. Ada contohnya. Terus ada kinerja sosial. Kinerja sosial perusahaan ini merupakan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan karya amal atau sosial bagi masyarakat. Nah, yang kedua, kinerja sosial perusahaan tidak bisa dikategorikan sebagai pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan. Nah, upaya daripada kinerja sosial perusahaan ini tidak patut dikategorikan sebagai pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan dalam arti positif. Alasan kinerja sosial tidak pernah dilakukan tanpa pamrih. Nah, tujuan daripada kinerja sosial adalah mengamankan perolehan untung. Nah, dalam bahasa Inggrisnya dirumuskan yaitu tujuan kinerja sosial adalah doing well by doing good. Nah, lebih maju dengan berbuat baik. Contoh perilaku dari perusahaan farmasi Med mudah dapat ditempatkan dalam konteks kinerja sosial. Ini contohnya. Kinerja sosial di sini coba kalian perhatikan bahwa ada penggunaan dana CSR, ya. Bahwa CSR itu dana yang digunakan adalah hasil dari keuntungan perusahaan. Hanya bisa kalian perhatikan PT Garuda Indonesia itu CSR Garuda dengan nama Garuda Indonesia Peduli itu Garuda mempunyai 3 aspek CSR, yaitu aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Nah, ini mereka menggunakan dana keuntungan untuk CSR Garuda. Terus bisa kalian lihat juga, lihat artikel tentang Alfamart. Alfamart mengumpulkan donasi untuk CSR.
Nah, artinya Alfamart, kalian pernah belanja di Alfamart, tiba-tiba dari pegawainya, kasirnya memotong beberapa rupiah sebagai dana sosial. Ternyata dana sosial tersebut untuk program CSR Alfamart. Nah, dana donasi Alfamart intinya dijadikan sebagai bagian dari CSR. Nah, seharusnya kan CSR itu berasal dari laba keuntungan perusahaan. Nah, ini perlu diluruskan, ya. Apakah dana donasi bisa digunakan sebagai CSR atau dana keuntungan dari suatu perusahaan itu untuk CSR. Nah, kalian nanti tugasnya adalah menganalisa dari penggunaan dana donasi Alfamart seperti apa digunakan pada CSR. Nanti ada ketentuan-ketentuan tugas di Skalsa tentang kinerja sosial CSR, ada petunjuknya. Mohon artikelnya nanti dikumpulkan di Skalsa, di-upload di file tugas untuk kinerja sosial CSR. Dasar piramida CSR menurut Archie B. Carroll. Nah, konsep piramida CSR yang dikembangkan oleh Archie B. Carroll memberi justifikasi teoritis dan logis. Pertanyaannya, sebuah perusahaan perlu menerapkan CSR bagi masyarakat di sekitarnya. Nah, dalam pandangan Carroll, CSR adalah puncak piramida yang erat terkait dan bahkan identik dengan tanggung jawab filantropis. Nah, di sini ada 4 dasar piramida. Pertama, tanggung jawab ekonomis. Nah, motif utama perusahaan adalah menghasilkan laba. Nah, ini tanggung jawab ekonomis, yaitu menghasilkan laba. Nah, tentunya laba adalah fondasi perusahaan, ya. Perusahaan harus memiliki nilai tambah ekonomis sebagai prasyarat perusahaan dapat hidup dan berkembang. Yang kedua, tanggung jawab legal. Nah, ini maksudnya adalah perusahaan harus taat hukum. Tentunya dalam proses mencari laba, perusahaan tidak boleh melanggar aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dalam prakteknya banyak masalah yang timbul dalam hubungan perusahaan dengan hukum. Yang ketiga, tanggung jawab etis. Nah, ini tanggung jawab etis, perusahaan memiliki kewajiban untuk menjalankan praktek bisnis yang baik, adil dan fair. Nah, ini menerapkan norma-norma masyarakat, ya, sebagai rujukan bagi perilaku organisasi. Yang keempat adalah tanggung jawab filantropis. Tanggung jawab filantropis ini selain perusahaan harus memperoleh laba, taat hukum, dan berperilaku etis, yaitu, nah, perusahaan di sini dituntut agar dapat memberi kontribusi yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas kehidupan semua, baik itu pemilik maupun pegawai yang bekerja di perusahaan, ya. Nah, itu tanggung jawab filantropis. Nah, itu yang dapat kami sampaikan tentang